Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijal umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa fazu ayyadna bi fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Irfan Mulyadi Fikri dari kelas TI 1B semester 1. Ya. Saya akan menjelaskan materi tentang CNBA. Nomor 1, apa faktor utama yang melatar belakangi berdirinya organisasi Nahdlatul Wathon? Dalam konteks ini banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya organisasi Nahdlatul Wathon. Dan beberapa di antaranya adalah madrasah-madrasah yang menjadi cikal bakal berdirinya organisasi NW, yaitu Madrasah NWDI dan Madrasah NBDI, berjumlah 66 madrasah pada tahun 1952. Yang kedua, perintah langsung dari Syekh Hasan Al-Masyad saat Al-Maktubah Maulana Syekh berkunjung ke Mekah. Jadi dalam garis besarnya, organisasi Nahdlatul Wathon dibentuk dan dibangun untuk menjadi wadah, menjadi payung bagi seluruh madrasah yang sudah banyak sekali jumlahnya di tanah Bangor ini. Oleh karena itu, dibutuhlah suatu wadah yang akan menampung dan akan mengorganisir semua madrasah-madrasah tersebut. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang nomor 2 yang berbunyi, mengapa tahun 1953 itu sebagai tonggak berdirinya NW dan apa situasi sosial politik pada saat itu? Karena di tahun itu jaringan madrasah NW dan NBDI berkembang sangat pesat di wilayah NTB, dan pada tahun 1952 atau 1953 dicatat madrasah NWDI dan NBDI telah memiliki madrasah sebanyak 66 madrasah terbesar di NTB. Karena madrasah NWDI dan NBDI ini memiliki banyak sekali madrasah atau jaringan-jaringan yang diantaranya tadi 66 madrasah terbesar di NTB. Maka dari itu madrasah ini perlu tempat merujuk atau kembalinya, atau sering kita sebut sebagai wadah dari perkembangan madrasah-madrasah NWDI dan NBDI. Maka dari itu Bapak Maulana Syekh Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan NW, organisasi tercinta yang bernama NW. Yang kedua, situasi sosial politik pada saat itu adalah pertama, situasi sosial dan politik saat itu berawal atau belum stabil, dikarenakan negara kita tercinta ini masih awal-awalnya kemerdekaan. Dan yang kedua, perpecahan di antara kalangan umat Islam seperti yang kita dengarkan pada masa Buka 25 kemarin, yang dimana Abah Ihsan menjelaskan bahwa Bapak Maulana Syekh juga dulu sebagai keluarga besar Nahdlatul Ulama. Namun di tahun 1952 NU memutuskan untuk menjadi partai politik yang terpisah dari Masjid. Perlu kita ketahui, Masjid itu adalah
Majelis Syura Muslim Indonesia. Dan keputusan tersebut keputusan NU tersebut tidak diikuti oleh Bapak Maulana Syekh, melainkan beliau mendirikan NUB, namun Bapak Maulana Syekh memilih untuk tidak ikut keputusan tersebut, dan setiap ada pilihan baru pasti ada keputusan baru juga, di mana Tuan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid berkeputusan untuk mendirikan sebuah organisasi, yaitu organisasi NUB sebagai untuk mendirikan NUB sebagai wadah dan tempat perjuangan NUBDI dan NPDI. Yang ketiga, kondisi kolonialisme dan imperialisme. Ini juga lahir sebagai respon atas kondisi umat Islam dan situasi politik nasional yang tidak stabil akibat penetrasi Barat lewat kolonialisme dan imperialisme. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Soha, kalian bisa panggil saya Soha. Saya dari Prodi TI 1B akan mempresentasikan salah satu jawaban dari soal yang telah diberikan oleh Pak Marasa. Saya mendapatkan nomor 3, langsung saja. Bagaimana peran NUB dalam bidang pendidikan sejak awal pendidikan? Kita kembali lagi dari arti Nahdlatul Wathon sendiri, bahwa arti dari Nahdlatul Wathon sendiri adalah kebangkitan tanah air. Dari artinya saja kita sudah tahu bahwa Bapak Maulana Syekh ingin membangkitkan tanah air kita yang dulunya akan terjajah sehingga sekarang sudah merdeka seperti hari ini. Maka peran NUB dalam bidang pendidikan ini sangat berpengaruh sekali, terutama bagi sekolah-sekolah atau pendidikan yang mengandung organisasi NUB. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa organisasi NUB ini didirikan oleh almarhum Bapak Maulana Syekh dan Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan tujuan utama untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama di Lombok Utara ini. Sejak awal pendiriannya saja organisasi NUB ini sangat berpengaruh sekali bagi pendidikan, terutama bagi politik dan sosial dan yang lain-lainnya. Poin atau kesimpulannya adalah melalui pendirian dan pembangunan madrasah salah satunya NBDI dan MBDI menjadi cikal bakal organisasi ini. NU memberikan pendidikan keislaman yang terpadu dan nilai-nilai kebangsaan, serta dalam mencetak kader ulama dan pemimpin yang berwawasan luas. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Soleha. Saya dari kelas
membimbing umat menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara duniawi maupun akhrawi. Dengan semangat perjuangan, beliau mendirikan Nahdlatul Wathon sebagai wadah dakwah, pendidikan, dan sosial untuk membina generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Keinginan beliau dalam mendirikan Nahdlatul Wathon juga didorong oleh guru beliau sendiri, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau adalah salah satu ulama besar di Masjidil Haram, sekaligus menjadi guru utama dari Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kesimpulannya, hal yang dapat kita ambil dari penjelasan saya yaitu motivasi Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam mendirikan Nahdlatul Wathon untuk memberantas kebodohan dan menyebarkan pendidikan serta dakwah Islam demi membangun Lombok yang lebih religius, terdidik, dan berakhlak. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair. Saya Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Fanani, saya Muhammad Ali Al-Budi. Amin. Saja saya atas nama Mafika dari Prodi TIB kelas 1 akan mempresentasikan soal dari tugas KMWan, yaitu bagaimana cara Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid mengintegrasikan nilai-nilai agama dan perjuangan kebangsaan. Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid mengintegrasikan nilai-nilai agama dan perjuangan kebangsaan melalui pendirian lembaga pendidikan, madrasah pesantren yang fokus pada nilai-nilai Islam dan patriotisme, serta mengembangkan dakwah kultural yang merangkul budaya lokal, yang mengajarkan sikap beragama dan kerukunan, sekaligus mendorong masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan dan kebangsaan. Satu, melalui lembaga pendidikan, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid mendirikan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah sebagai fondasi pendidikan, sebab pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua, konsep dakwah kultural dan moderasi beragama, adaptasi dan inovasi. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengadopsi metode dakwah yang inovatif, konsep dakwah kultural dan moderasi beragama, adaptasi dan inovasi. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengadopsi metode dakwah yang inovatif seperti menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dan memanfaatkan madrasah dengan tetap menjaga nilai-nilai lokal.
Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelas 1B semester 1 untuk akan menjawab pertanyaan Bapak. Pertanyaannya adalah apa kontribusi pesantren NPDI untuk NW? Kontribusi pesantren NPDI dan NPDI untuk NW adalah yang pertama, mencetak kader Islami. Pesantren NPDI dan NPDI berfokus pada pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, akhlak mulia, adab dan pengetahuan agama yang mendalam. Yang kedua, pesantren dan NPDI juga menyediakan pendidikan formal dan non formal. Seperti pendidikan formal seperti madrasah dan perguruan tinggi, dan pendidikan non formal seperti pengajian, majelis taklim, dan memperluas akses pendidikan untuk masyarakat Lombok. Dan yang terakhir, kontribusi pesantren NPDI dan NPDI untuk yang terakhir adalah mencetak kader bangsa. Pesantren NPDI dan NPDI bertujuan untuk mencetak kader bangsa yang akan melanjutkan perjuangan generasi tua yang selaras dengan tujuan NW, yaitu memperluas ilmu pengetahuan. Ya, wallahu muwaffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazrul Hasani dari kelas 1B Teknik Informatika. Untuk kali ini saya akan memaparkan materi tentang gaya kepemimpinan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang membuat NW Nahdlatul Ulama bertahan dan berkembang sangat pesat untuk saat ini. Baik, tentunya yang kita ketahui bagaimana sebuah organisasi itu berkembang karena tentunya pemimpinnya itu mempunyai jiwa kebijaksanaan dan kearifan lokal yang sangat tinggi dan memiliki ilmu agama dan sosial dan ilmu pendidikan yang sangat mendalam. Nah, yang kedua, dalam kepemimpinan beliau tidak pernah membedakan antara murid yang satu dengan yang lainnya. Artinya beliau itu menyamaratakan kita semua, merangkul kita semua, yang membuat kita itu merasa bahwa NW ini milik kita sendiri. Dan dengan kita memiliki rasa dan beliau merangkul kita merasa bahwa NW ini milik kita sendiri, dan itu kita akan menjaga dan mengembangkan NW ini. Nah, itu salah satu yang membuat NW ini bertahan dan berkembang dengan pesat untuk saat ini. Dan untuk pengembangan NW yaitu untuk pengembangannya ini beliau itu menanamkan NW ini milik kita sendiri, yang seperti yang saya katakan tadi, itu membuat NW ini bertahan dan berkembang karena jika kita memiliki rasa punya terhadap NW ini, kita akan mempertahankan dan mengembangkannya. Kita tidak mungkin bertahan di situ saja, tapi kita ingin NW yang kita punya ini berkembang dengan pesat. Dan bahasa beliau itu dalam nasihat, wahai anakku, jika sebaik-baik engkau kepadaku adalah yang berbakti kepada Nahdlatul Ulama, yang mengembangkan Nahdlatul Ulama, dan sejahat-jahat engkau wahai anakku adalah yang merusak Nahdlatul Ulama. Nah, maka dari itu mari kita sebagai murid Bapak Maulana Syekh
akhirat saja, namun mengajarkan kita bagaimana pentingnya di dunia ini juga. Mungkin hanya itu. Kesimpulannya, mari pertahankan NW ini, mari jaga NW ini agar kita bisa mengiring Bapak Maulana Syekh hingga akhirat nanti. Sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma fiqhal hadilah sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Kenalkan, saya dari kelas 1B Teknik Informatika, ingin presentasikan jawaban soal nomor 8. Tantangan terbesar yang dihadapi Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam mendirikan dan membesarkan Nahdlatul Wathon. 1. Sulitnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga baru. Pada masa awal berdiri Nahdlatul Wathon, masyarakat awam terhadap dan model sekolah yang berbasis pesantren dengan kurikulum berat. Banyaknya dari mereka masih terbiasa dengan pola pendidikan yang sederhana. Hal ini membuat Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid harus berjuang keras untuk meyakinkan masyarakat bahwa lembaga yang beliau dirikan memiliki tujuan ketiga, yaitu mencerdaskan umat dan membina akhlak dan memperjuangkan Islam. Proses membangun kepercayaan tidak mudah karena butuh waktu. Pendekatan persuasif dan nyata dari hasil pendidikan yang diberikan. 2. Penolakan dan rasa iri dari sebagian masyarakat. Tidak sedikit pihak yang menolak kehadiran NW karena merasa terancam dengan munculnya lembaga baru. Ada tokoh atau kelompok yang khawatir kehilangan jabatan, pengaruh, atau kedudukan yang sebelumnya mereka pegang di masyarakat. Selain sifat iri dan benci juga muncul karena perjuangan beliau dianggap menggeser dominasi pihak lain. Situasi ini tentu menjadi hambatan besar yang harus beliau hadapi dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan strategi dakwah yang menunjukkan. 3. Kesulitan ekonomi pada masa itu. Kondisi ekonomi masyarakat masih serba kekurangan, terutama di pedesaan. Mendirikan lembaga pendidikan butuhkan biaya yang besar, mulai dari sarana prasarana hingga kebutuhan sehari-hari para guru dan santri. Beliau harus berjuang mencari jalan keluar, baik melalui swadaya masyarakat, donasi maupun usaha mandiri. Tekad yang beliau tetap mendirikan lembaga pendidikan di dalam keterbatasan ekonomi menunjukkan bahwa pusat perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. 4. Kondisi pra-kemerdekaan. NW berdiri pada masa pra-kemerdekaan di mana bangsa Indonesia masih berada dalam tekanan penjajah. Situasi ini membuat ruang gerak perjuangan semakin terbatas. Setiap aktivitas buruh dan dakwah sering dianggap sebagai ancaman oleh pihak penjajah, sehingga pengawasan dan tekanan selalu datang. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, perkenalkan, nama saya Nurmala dari kelas 1B jurusan Teknik Informatika. Di sini saya mau memaparkan jawaban
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan nama saya Alex Putra. Izinkan saya mengucapkan sebuah jawaban untuk yaitu apa relevansi perjuangan penduduk Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid bagi masa zaman sekarang, khususnya di bidang teknologi dan informasi. Pernahkah kita bertanya apa hubungan perjuangan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan kita yang bergelut di dunia teknologi dan informasi? Setelah saya telusuri lebih dalam, saya menemukan relevansi yang sangat kuat. Saya melihat ada tiga relevansi nilai utama dari perjuangan yang bisa menjadi kompas bagi kita. Pertama, beliau adalah seorang inovator. Di masanya, beliau berani mendirikan madrasah modern, termasuk juga untuk perempuan. Ini adalah inovasi yang berani dan inklusif. Semangat ini menjelaskan kita terus berinovasi dan membangun teknologi yang bermanfaat untuk semua masyarakat. Kedua, perjuangan beliau adalah bukti dari ketekunan dan disiplin yang luar biasa. Dalam dunia IT, kita sering menghadapi tantangan, mulai dari bug yang sulit untuk dipecahkan hingga proyek kegagalan. Semangat beliau mengingatkan kita untuk tidak mudah menyerah dan tetap gigih dalam mencari solusi. Terakhir, beliau menanamkan etika dan tanggung jawab yang moral. Di era digital, nilai ini krusial agar kita bisa mengembangkan teknologi yang aman dan bertanggung jawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya teman-teman, mari kita jadikan nilai-nilai perjuangan beliau menjadi kompas kita. Jadilah inovator, pribadi yang gigih dan membangun teknologi yang beretika. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.